Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia tetap dina kaayaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan saya, Bu Elis, pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai resensi novel. Sebelumnya, Ibu akan mengulas sedikit tentang novel terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian novel. Novel berasal dari bahasa Latin yaitu novellus, dan dari kata novus yang artinya baru. Novel adalah sebuah cerita fiksi prosa yang ukurannya lebih panjang dibandingkan cerpen. Karena lebih panjang, maka pelaku cerita dalam novel umumnya lebih banyak dibandingkan dengan pelaku cerita dalam cerpen. Demikian pula latar waktu dan tempat yang digunakan. Nah, berikut adalah struktur pada novel. Yang pertama, abstrak, yaitu bagian ringkasan cerita yang seringkali bisa dijumpai pada bagian awal cerita dalam novel. Kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan tentang latar waktu dan suasana. Ketiga adalah komplikasi. Komplikasi yaitu urutan kejadian yang dikaitkan dengan sebab akibat. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi yaitu bagian pada novel yang menimbulkan solusi terhadap konflik yang sedang terjadi. Dan yang kelima adalah koda. Koda adalah bagian akhir atau penutup cerita pada novel. Kemudian ciri-ciri novel. Yang pertama, mempunyai jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Kedua, tersusun atas setidaknya 100 halaman. Ketiga, durasi membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit. Jadi tidak bisa sekali duduk. Nah, yang keempat, cerita lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. 5. Alur cerita cukup kompleks dalam novel. 6. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. 7. Ceritanya lebih panjang, namun tetapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Dan yang ke-8, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Kita masuk ke dalam unsur intrinsik novel. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok permasalahan yang ada dalam suatu cerita dalam novel yang sudah dibuat para pengarang. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian watak atau karakter pada masing-masing pelaku dalam suatu cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian-rangkaian kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam novel. Alur diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni alur maju dan alur mundur. Keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah alat utama pengarah dalam penjelasan atau penggambaran dan juga penghidupan cerita dengan estetika. Kelima, latar atau setting. Latar atau setting adalah penggambaran terjadinya sebuah kejadian dalam suatu cerita, mencakup waktu, tempat, dan suasana. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan diri pengarang dan juga cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskannya kepada para pembaca. Dan yang terakhir adalah amanat.
Amanat adalah pesan yang diberikan yang ada pada cerita dalam suatu novel. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, sejarah atau biografi pengarang. Karena memang seringkali sejarah atau biografi pengarang sangat menjadi pengaruh pada jalan cerita yang ada pada novel. Yang kedua, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi kepada hasil karya novel. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai dalam cerita. Jadi di setiap novel pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, atau nilai estetika. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan akhlak atau kepribadian seseorang, baik atau buruknya seseorang tersebut. Yang kedua, nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan norma-norma yang ada pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu konsep masalah dasar yang sangat penting dan memiliki nilai dalam kehidupan manusia. Kemudian nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan seni dan estetika dalam suatu karya sastra. Novel-novel berbahasa Sunda, selain adanya novel dewasa, ada juga novel anak, yang tentu saja ukuran novel anak biasanya lebih pendek dibandingkan novel dewasa. Nah, novel yang pertama kali terbit dalam bahasa Sunda adalah novel yang berjudul Baruang Kanu Ngarora, karangan Deka Ardiwinata, terbit pada tahun 1914. Ada juga Samsudi. Samsudi merupakan salah satu pengarang yang populer. Dia merupakan pengarang di Indonesia yang mengkhususkan diri menulis cerita anak. Nah, novel yang pernah kalian baca yang berjudul Patepung di Bandung mendapatkan hadiah Samsudi tahun 1996. Hadiah Samsudi diberikan setiap tahun bagi buku fiksi anak berbahasa Sunda terbaik. Setelah kita mengetahui materi tentang novel, kemudian kita masuk ke dalam resensi novel. Resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu resensi. Kemudian itu merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu recensio, recenser, dan revider, yang artinya menceritakan kembali. Resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah karya sebagai informasi untuk orang lain. Jadi, meresensi itu seperti kita menilai suatu karya, baik buku, baik film, dan lain sebagainya. Struktur resensi. Yang pertama adalah identitas karya. Jadi, saat kita meresensi suatu karya, kita harus mengetahui identitasnya. Contoh, kita akan meresensi buku. Tentunya, kita harus mengetahui judul buku tersebut apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa dan dari mana, tahun terbitnya kapan, cetakan keberapa, tebal halamannya berapa, dan sampai ke harga bukunya berapa. Yang kedua, sinopsis, yaitu ringkasan isi cerita suatu karya. Jadi dalam resensi kita pun harus bisa meringkas isi cerita dalam suatu karya. Yang ketiga, isi resensi, yaitu mencakup kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi setelah kita membaca suatu karya, kemudian menyimak dan memahaminya, barulah kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penutup,
yaitu mencakup ringkasan isi resensi dan harapan penulis resensi terhadap suatu karya. Nah, maksudnya isi resensi adalah jadi setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan, kita bisa mengetahui manfaat suatu karya tersebut. Apakah sangat bermanfaat bagi halayak atau untuk kalangan tertentu. Yang terakhir adalah langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama, kita harus menentukan buku yang akan diresensi. Kedua, kita harus membaca buku yang akan diresensi. Ketiga, catat hal-hal yang merupakan kelebihan dan kekurangan dari isi buku. Keempat, catat pandangan diri sendiri terhadap buku yang diresensi, apakah buku tersebut besar manfaatnya atau buku tersebut tidak untuk dibaca semua orang. Dan yang kelima, tulis judul resensi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.